Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Rila Masjid ke-100 masih di Kabupaten Pamekasan, ialah ke Masjid Al-Ijtihad. Rumah ibadah tersebut berada di Kompleks Perumahan Geraha Kencana Pamekasan. Menariknya, tempat ibadah tersebut awalnya merupakan rumah yang disulap menjadi masjid hingga berkapasitas 300 hingga 400 jamaah. Aktivitas di masjid tersebut sangat aktif, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, hingga tempat anak-anak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Bey. Alamat ya di Perumahan Geraha Kencana Pamekasan. Di masjid ini saya sebagai pembina takmir sekaligus juga pembina yayasan di Masjid Al-Ittihad Perumahan Geraha Kencana Telanakan Pamekasan. Kalau melihat dari sejarah itu ada runtutannya. Jadi perumahan ini dirintis oleh developer sekitar tahun 1992 dan memang kewajiban dari developer untuk menyiapkan fasilitas umum, salah satunya adalah tempat peribadatan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, rupanya fasilitas umum yang diberikan atau disediakan oleh pihak developer sangat tidak strategis bagi penghuninya. Sehingga kami berinisiatif memang babat alas dari masjid ini berawal dari rumah ke rumah. Jadi belum ada fasilitas masjid yang permanen. Terutama ketika menghadapi bulan puasa, kita taraweh itu keliling di rumah yang berdiri yang tidak ditempati oleh penghuninya, pindah-pindah. Akhirnya kami penghuni Perumahan Geraha Kencana ini sepakat, jadi para warga sepakat untuk mencari tempat yang permanen, dan disinilah ditemukan tempat yang sangat strategis menurut warga, yaitu di blok FF nomor 27. Kebetulan ini adalah milik warga yang tidak dihuni dan warga di sini siap untuk membeli. Insya Allah itu terjadi pada tahun 1995. Kemudian karena ini adalah bangunan rumah, bukan tempat fasilitas untuk peribadatan, jadi kami di bawah asuhan beberapa ulama Pamekasan, di antaranya adalah Kiai Haji Sidki Mutahar yang dari Kadur, kemudian ada Kiai Haji Hamid Manan Munif, dan juga Kiai Haji Husni Amir. Ketiga ulama ini kemudian sepakat mentasbihkan di sini ditetapkan sebagai masjid yang permanen, walaupun bangunannya adalah bangunan rumah yang dimodif menjadi tempat peribadatan, sehingga bisa ditempati sebagai tempat peribadatan sholat wajib, masuk juga untuk didirikan untuk jemaah Jumat. Ya. Seiring dengan perjalanan waktu, warga yang membeli rumah ini dengan swadana, dengan sumbangan dari berbagai macam pihak, termasuk para kiai yang 3 tadi, mencari dana untuk membeli rumah ini
Dan setelah beberapa tahun antara 95-96 kita merenovasi rumah ini, kita bongkar total, kita wujudkan menjadi sebuah bangunan masjid yang diberi nama waktu itu adalah Masjid Al-Ittihad. Artinya masjid yang diperoleh secara bersama-sama, kita bangun bersama oleh warga, sehingga terjadilah masjid yang permanen yang seperti yang sekarang Anda lihat, sampai ada lantai 2 ini. Terkait dengan masalah arsitektur, saya kira secara umum aja, yang penting kita menggambarkan sebuah masjid dengan kubah tanpa menara untuk sementara ini, karena memang lokasinya sangat terbatas ya. Jadi dengan perjuangan para warga ini semuanya swadaya ya, dengan kerja bakti dan segala macam lah, akhirnya alhamdulillah terwujud masjid yang sampai sekarang ini berdiri dan kita nikmati. Untuk pertama kali ketika masjid ini masih berupa tanah atau bangunan yang permanen kemarin itu tahun 95 itu daya tampungnya sekitar 25 atau sampai 30 orang. Tapi dengan direnovasinya bangunan ini, insya Allah sampai sekarang tertampung sekitar 300 atau sampai 400 jemaah. Adapun kegiatan-kegiatannya ini adalah ya, seperti ya kita mengadakan atau mendirikan sholat Jumat, kemudian sholat ya berjamaah rutin, kemudian di sini pula sebenarnya ditempati juga untuk mengaji para remaja dan anak-anak. Ya, jadi ustadznya pun juga berasal dari warga yang punya kemampuan atau kompetensi untuk mengajar itu. Kemudian juga jadi masjid ini di bawah yayasan, ya, di bawah yayasan namanya Yayasan Al-Ittihad. Kemudian dari bawah yayasan itu kemudian dibentuk pengurus takmir Masjid Al-Ittihad. Insya Allah ini sudah berbadan hukum, jadi dari Menkumham ya, dari ini sudah kita memiliki surat-surat secara sah bahwa kita memiliki fasilitas umum tempat peribadatan. Sahabat KTV, itu soal Masjid Al-Ijtihad. Jika ada rekomendasi masjid lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.